Detak jarum jam di sudut ruang makan terdengar nyaring, memecah kesunyian yang menyelimuti meja kayu jati tersebut dengan ritme yang monoton. Bunyi denting logam sendok yang beradu dengan permukaan piring porselen terdengar seperti alarm peringatan, tajam dan menggema, merobek keheningan malam. Maya menarik napas pelan, berusaha menjaga irama dadanya, agar tetap stabil di tengah atmosfer yang menekan ruang gerak. Di hadapannya, Ibu Sari duduk tegak dengan punggung kaku layaknya tiang penyangga yang tak tergoyahkan, sementara Aris, suaminya, sibuk mengunyah makanan dengan pandangan mata yang terus tertuju pada layar ponsel di samping piringnya, memutus koneksi di antara mereka bertiga. Maya menyendokkan sedikit sup ke dalam mangkuk mertuanya dengan gerakan yang sangat berhati-hati. Ia ingin memastikan tidak ada satupun tumpahan yang bisa menjadi celah bagi Ibu Sari untuk melayangkan kritik. Baginya, rumah ini adalah sebuah panggung di mana kebahagiaan harus dirawat dengan kesabaran ekstra, meski ia sendiri merasa perlahan-lahan terkikis oleh tuntutan yang tak kasat mata. Sayur ini terlalu hambar, Maya. Apa kau lupa menambahkan garam? Atau kau memang tidak berniat memasak dengan sungguh-sungguh untuk suami dan ibu mertuamu? Suara Ibu Sari memecah sunyi. Nada suaranya dingin, datar, namun syarat akan penghakiman yang menusuk relung jiwa hingga ke tulang. Maya meletakkan sendoknya. Ia tidak langsung menjawab. Alih-alih membela diri atau menjelaskan bahwa ia sudah mengikuti resep kesukaan Aris yang rendah garam demi kesehatan suaminya, ia memilih untuk melengkungkan bibir menjadi sebuah senyuman tipis. Ia mengangguk pelan, sebuah gestur yang telah ia latih berkali-kali di depan cermin agar terlihat tulus, walau hatinya terasa perih teriris kenyataan. Maafkan saya, Ibu. Besok saya akan menambah takarannya agar lebih sesuai dengan selera Ibu, jawab Maya lembut. Suaranya rendah, nyaris tidak terdengar di atas dengungan lampu neon di langit-langit ruangan yang sesekali bergetar, menciptakan getaran halus yang membuat suasana semakin mencekam. Aris akhirnya meletakkan ponselnya. Ia menatap Maya sekilas, namun tidak ada kilatan empati di matanya. Pria itu justru menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar lelah, seolah kehadiran istrinya di meja makan adalah beban yang harus ia pikul setelah seharian bekerja keras. Maya, bisakah kau membuat masakan yang lebih berasa? Ibu sudah berulang kali mengeluh, dan aku lelah harus mendengarnya setiap malam saat aku baru saja tiba di rumah dengan rasa penat yang luar biasa. Maya tertegun. Ia ingin mengatakan bahwa ia telah bekerja dari pagi hingga sore dan segera bergegas menuju dapur begitu tiba di rumah. Ia ingin bercerita bahwa tubuhnya merasa lelah, namun ia tahu bahwa kata-kata itu hanya akan memicu debat yang lebih panjang dan tidak berujung. Ia memilih untuk tetap membisu, membiarkan dadanya sesak oleh kalimat yang tertahan. Keheningan itu kembali memenuhi ruangan, hanya diselingi oleh bunyi gesekan kursi yang berderit. Saat Aris menyesap air minumnya, sebuah suara gesekan kayu yang kasar di lantai marmer. Di sudut ruangan, lemari piring tua berderit pelan seiring perubahan suhu malam, seolah ikut menyaksikan drama domestik yang berulang setiap hari. Ibu Sari mendengus remeh, matanya mengawasi setiap gerak-gerik Maya dengan tatapan tajam. Ia tidak menyukai sikap tenang menantunya itu. Baginya, ketenangan Maya bukanlah bentuk kesabaran, melainkan sebuah topeng yang menyembunyikan ketidakpatuhan. Ia merasa posisinya sebagai penguasa rumah tangga terancam oleh wanita pendiam yang tidak bisa ia taklukkan dengan amarah meledak-ledak. Diam saja tidak akan menyelesaikan masalah, Maya. Pernikahan itu butuh komunikasi yang terbuka, ujar Ibu Sari lagi, kali ini dengan nada yang lebih sinis dan penuh penekanan. Tapi kurasa, kau memang tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Aris tidak membela istrinya. Ia hanya menunduk, kembali memfokuskan diri pada piringnya tanpa memedulikan perasaan wanita yang dinikahinya 2 tahun lalu. Maya merasakan sengatan perih di sudut hatinya. Ia ingat saat-saat awal pernikahan mereka, ketika Aris masih menatapnya dengan kekaguman. Namun, bayang-bayang sang ibu perlahan menelan hubungan mereka, membuat suaminya kini lebih sering berpaling. Aris bukan pria jahat. Ia hanya pria yang tidak mampu melepaskan diri dari kendali ibunya. Maya menatap jemarinya sendiri yang bertautan di bawah meja.
Ia mencoba meredam gemuruh di dalam hatinya dengan memejamkan mata sejenak. Ia percaya bahwa dengan tidak membalas, badai akan berlalu. Ia meyakini bahwa kelembutan adalah perisai terbaik untuk melindungi keutuhan rumah tangga. Namun, di tengah gemuruh detak jam dinding yang terus berpacu, ia merasa seolah-olah perisai itu kini justru menjadi tembok yang perlahan mengurungnya, menjauhkannya dari orang yang seharusnya menjadi pelindung utamanya. Malam itu, saat mereka berpindah ke ruang tengah, suara televisi yang menyiarkan berita malam menjadi satu-satunya kebisingan yang mengisi jarak di antara mereka. Maya duduk di sofa kecil, sementara Aris dan ibunya asyik berbincang mengenai urusan keluarga yang tidak pernah melibatkan dirinya. Setiap kali Maya mencoba tersenyum atau memberikan komentar ringan, jawaban yang ia terima hanyalah anggukan singkat atau pengabaian yang terasa lebih dingin daripada penolakan terbuka. Ia menyadari bahwa setiap detik yang ia habiskan di rumah ini adalah ujian. Ujian untuk tetap berdiri tegak meski hatinya perlahan mulai retak. Namun, di balik sikap diamnya yang panjang, sebuah pemikiran mulai tumbuh. Apakah membisu benar-benar cara untuk menjaga kedamaian, atau justru menjadi bahan bakar yang perlahan menghanguskan segalanya? Di rumah yang tampak sempurna ini, retakan-retakan kecil mulai muncul di dinding, tak terlihat oleh mata, namun terasa begitu nyata dalam setiap tarikan napas Maya yang terasa berat dan menyiksa. Suasana meja makan siang hari ini terasa lebih tebal oleh tensi yang tak terucapkan. Cahaya matahari yang menembus celah jendela tidak membawa kehangatan, melainkan menyorot debu-debu halus yang menari di udara, seolah menunggu siapa yang akan melakukan kesalahan pertama. Maya duduk di kursinya dengan bahu sedikit terangkat, menyadari bahwa setiap gerak-gerik di ruangan ini sedang diawasi oleh sepasang mata elang milik Ibu Sari. Suara denting sendok yang menghantam permukaan keramik piring terdengar nyaring, memecah atmosfer yang kaku. Bunyi gesekan kursi kayu yang beradu dengan lantai marmer menciptakan irama tidak nyaman yang membelah keheningan. Aris, di sisi lain meja, tampak sibuk dengan pikirannya sendiri, membiarkan keheningan itu terus memanjang tanpa ada niat untuk mencairkan suasana. Ia seolah memilih untuk tidak terlibat dalam medan perang yang diam-diam sedang dipersiapkan oleh ibunya. Ibu Sari meletakkan garpunya dengan sengaja, menciptakan bunyi ketukan yang tajam. Ia menyapu pandangan ke seluruh sudut ruang makan sebelum menatap Maya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Senyuman tipis tersungging di bibirnya, bukan sebuah senyuman yang ramah, melainkan sebuah gestur yang menyimpan duri tersembunyi. Maya, apakah kau tidak merasa bahwa ruangan ini mulai terasa pengap karena kurangnya sirkulasi udara? Tanya Ibu Sari dengan nada suara yang tenang, namun memiliki penekanan di setiap suku, katanya. Tanpa menunggu jawaban, wanita tua itu melanjutkan, "Aku sudah terbiasa dengan rumah yang selalu segar, bersih, dan harum. Mungkin, bagi seseorang yang terbiasa hidup seadanya sebelum menikah dengan anakku, standar kebersihan ini memang sulit untuk dipahami." Maya terdiam sejenak. Ia merasakan detak jantungnya berpacu lebih kencang di balik rongga dada. Kata-kata mertuanya itu seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus di atas batu, perlahan mengikis ketahanannya. Ia tahu bahwa ini adalah tes, sebuah ujian kepatuhan dan kesabaran yang selalu diputar di setiap pertemuan mereka. Jika ia membela diri, ia akan dicap sebagai menantu yang membantah. Jika ia diam, ia akan dianggap sebagai sosok yang tidak kompeten. "Saya minta maaf, Ibu. Nanti setelah makan siang, saya akan segera membersihkan sudut-sudut rumah dan memastikan jendela terbuka lebar agar udara lebih segar," jawab Maya lembut. Ia berusaha menjaga intonasi suaranya tetap datar, meskipun badai emosi sedang bergejolak di dalam batinnya. Ibu Sari mendengus pelan, sebuah suara yang terdengar seperti ketidakpuasan yang tertahan di tenggorokan. Kata maaf saja tidak cukup, Maya. Tindakan adalah bukti dari ketulusan. Aris, lihatlah istrimu. Dia selalu memiliki 1001 janji, namun hasilnya selalu saja tidak sesuai dengan harapanku. Apakah kau tidak lelah melihat rumahmu sendiri perlahan kehilangan sentuhan hangatnya? Aris akhirnya mendongak. Tatapannya kosong, menunjukkan keletihan yang mendalam. Ia meletakkan sendoknya, lalu menghela napas panjang hingga terdengar suara desahan udara yang berat. "Bu, aku sudah cukup lelah dengan pekerjaan di kantor.
Bisakah kita menikmati makan siang tanpa membicarakan masalah rumah tangga? Maya sudah berusaha melakukan tugasnya. Jawaban Aris, yang seharusnya menjadi pembelaan, justru terdengar seperti sebuah keluhan pasif. Ia tidak membela Maya secara tegas, melainkan hanya ingin menghentikan ketidaknyamanan yang ia rasakan. Hal ini justru memberikan celah lebih besar bagi Ibu Sari untuk terus menekan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian berdua, sergah Ibu Sari dengan nada yang lebih tinggi. Jika aku tidak menegur, siapa lagi yang akan menjaga kualitas kehidupan di rumah ini? Aku hanya tidak ingin anakku menderita karena memiliki pendamping yang tidak tahu cara mengurus rumah dengan benar. Maya hanya bisa menunduk, menatap pola taplak meja yang mulai buram di matanya karena genangan bening yang tertahan. Ia memilih untuk tetap membisu. Baginya, setiap kata yang ia keluarkan hanya akan menjadi bahan bakar bagi api yang sedang disulut oleh mertuanya. Keheningan menjadi senjata sekaligus perisai baginya, meskipun ia tahu bahwa perisai itu sedang retak perlahan-lahan. Suara detak jam dinding di sudut ruangan terdengar seperti dentuman kecil yang menghitung setiap detik penderitaan Maya. Ia bisa merasakan tatapan Aris yang kini beralih kepadanya. Tatapan yang bukan lagi penuh cinta, melainkan sebuah tatapan menuntut. Pria itu kini merasa bahwa ketenangan istrinya adalah sebuah bentuk ketidakpedulian, seolah Maya tidak menghargai usaha ibunya dalam memberi masukan. Di dalam dadanya, Maya berteriak tanpa suara. Ia ingin mengatakan bahwa ia mencintai Aris, bahwa ia ingin membahagiakan keluarganya, bahwa ia telah mengorbankan banyak hal untuk menjaga keutuhan rumah ini. Namun, ia juga tahu bahwa di hadapan Ibu Sari, kebenaran tidak memiliki tempat jika tidak selaras dengan kehendaknya. Makan siang berlanjut dengan keheningan yang menyesakkan, hanya diselingi oleh denting peralatan makan yang beradu. Setiap gigitan terasa hambar di tenggorokan Maya. Ia merasa terjebak dalam sebuah sandiwara yang ia sendiri tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya, kecuali dengan terus menunduk dan membiarkan badai itu berlalu di atas kepalanya. Dan di balik topeng ketenangannya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan perisai diam ini bisa melindunginya, sebelum ia akhirnya hancur lebur oleh tekanan yang tak kunjung usai. Suara rintik hujan yang menghantam kaca jendela ruang tamu menciptakan irama monoton yang memenuhi seisi rumah. Malam ini, langit seolah mencurahkan segala kelabu yang ia punya ke atas atap rumah, menambah beban suasana yang sudah terasa berat. Aris duduk bersandar di sofa empuk, memejamkan mata sejenak untuk mengusir penat yang membelenggu pundaknya setelah seharian berkutat dengan tumpukan dokumen di kantor. Tidak jauh dari sana, Ibu Sari melangkah masuk dengan nampan kecil berisi 2 cangkir teh hangat. Aroma melati yang menguar dari minuman itu sedikit menyamarkan bau lembab yang merayap di sudut-sudut dinding. Ibu Sari meletakkan nampan tersebut di atas meja kayu, dengan gerakan yang sangat hati-hati, meminimalisir setiap bunyi yang mungkin tercipta. Ia duduk di kursi tepat di samping anaknya, menatap profil Aris yang tampak lelah dalam keremangan lampu ruangan. Tanpa membuang waktu, wanita paruh baya itu memulai percakapan dengan nada suara yang sengaja dilembutkan. Sebuah taktik halus untuk menarik perhatian putranya, tanpa harus terlihat mencolok. Aris, kau sudah bekerja sangat keras bulan ini, gumam Ibu Sari pelan. Tangannya mengusap lengan putranya, dengan sentuhan penuh kasih sayang, yang tampak tulus. Aris hanya mengangguk tipis, memberikan tanggapan singkat tanpa membuka matanya lebih dulu. Aku hanya khawatir dengan keadaanmu, melihatmu pulang larut setiap malam, dan saat sampai di rumah, kau justru disambut oleh keheningan. Itu pasti sangat melelahkan. Aris membuka matanya, menatap sang ibu dengan tatapan kosong. Rumah memang butuh suasana tenang, Bu. Pekerjaanku di kantor sudah terlalu bising. Ibu Sari mendesah panjang, sebuah suara yang terdengar seolah ia sedang menanggung beban dunia sendirian. Tenang itu berbeda dengan hambar, Nak. Aku tidak ingin melihatmu merasa kesepian di rumah sendiri. Perhatikan Maya. Sejak kalian menikah, dia tampak semakin menjauh ke dalam dunianya sendiri. Apakah dia pernah bertanya bagaimana harimu? Apakah dia pernah menunjukkan inisiatif untuk membuatmu merasa dihargai setelah lelah bekerja? Pertanyaan itu melayang di udara, menggantung di antara mereka seperti asap teh yang mulai mendingin. Aris terdiam.
Ia memutar memori di kepalanya, mencoba mencari momen kehangatan yang belakangan ini memang terasa semakin langka. Ia ingat Maya memang selalu ada, menyiapkan makan, memastikan bajunya rapi. Namun ia lupa kapan terakhir kali mereka tertawa lepas seperti masa pacaran dulu. Maya memang tidak pernah membantah, tapi ia juga tidak pernah benar-benar hadir secara emosional dalam percakapan mereka. Dia memang lebih banyak diam, Bu. Mungkin dia hanya sedang banyak pikiran, jawab Aris, meski intonasi suaranya mulai meragukan pendiriannya sendiri. Ibu Sari terkekeh pelan, sebuah tawa kering yang tidak mencapai matanya. Diam adalah cara termudah untuk mengabaikan tanggung jawab Aris. Seseorang yang mencintai pasangannya pasti akan berusaha untuk berkomunikasi. Jika dia terus membisu saat kau butuh teman bicara, bukankah itu berarti dia tidak lagi menganggap hubungan kalian sebagai prioritas? Kata-kata itu meresap ke dalam pikiran Aris, bekerja seperti racun yang menyebar pelan namun pasti. Setiap adegan di mana Maya hanya mengangguk dan tersenyum tipis saat ia pulang kerja, mulai ia interpretasikan ulang sebagai tanda ketidakpedulian. Aris merasa harga dirinya perlahan tersinggung. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia memang diabaikan oleh sosok yang seharusnya menjadi pendukung utamanya? Aku tidak bermaksud menuduh istrimu, lanjut Ibu Sari lagi, kali ini dengan nada yang penuh keprihatinan palsu. Aku hanya bicara sebagai seorang ibu yang tidak ingin melihat anaknya diperlakukan dengan setengah hati. Sebagai wanita, aku tahu bagaimana rasanya mengurus rumah tangga. Jika seorang istri tidak mau terbuka, berarti ada sesuatu yang disembunyikan, atau memang sudah tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa. Suasana ruangan mendadak terasa lebih dingin meski teh di tangan Aris masih mengepulkan uap panas. Suara detak jam dinding di sudut ruangan terdengar seperti dentuman palu yang mengunci keraguan di hati pria itu. Ia mulai melihat Maya dari sudut pandang yang berbeda. Bayangan Maya yang lembut kini berubah menjadi sosok misterius yang dingin dan tertutup. Aris menghela napas. Jemarinya mencengkeram erat cangkir porselen, hingga buku jarinya memutih. Mungkin aku memang perlu bicara dengannya lebih serius, ujar Aris dengan nada yang mengeras. Sebuah tekad baru mulai tumbuh di balik matanya. Ibu Sari tersenyum tipis, sebuah gestur kemenangan yang disembunyikan di balik rimbunnya rambut perak sang ibu. Ia tahu benih keraguan itu telah tertanam dengan subur. Aris, yang selama ini mengandalkan opininya pada sang ibu, kini telah menatap Maya dengan kacamata penuh kecurigaan. Di kejauhan, dari arah dapur, terdengar suara gesekan piring yang dicuci oleh Maya. Suara yang kini bagi Aris tidak lagi terdengar sebagai simbol pengabdian, melainkan sebagai tanda pengasingan diri yang disengaja. Tidak ada lagi sapaan hangat yang ia nanti, hanya jarak yang semakin melebar di antara mereka, dipicu oleh bisikan yang sehalus sutra namun setajam belati. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden jendela ruang tamu tampak begitu cerah, namun kehangatannya gagal menembus atmosfer dingin yang membeku di dalam rumah. Pagi itu, Maya terburu-buru bersiap menuju kantor. Pikirannya dipenuhi tumpukan tenggat waktu yang menanti di atas meja kerja, membuat langkahnya seringan angin namun tergesa-gesa. Dalam kepanikannya, ia melewatkan satu tugas kecil yang rutin ia kerjakan, menyiram koleksi anggrek kesayangan Ibu Sari yang berjajar rapi di teras samping. Ibu Sari, yang sedari tadi mengamati dari balik tirai kamar, menarik napas panjang. Ia tidak menegur, tidak pula memanggil menantunya untuk mengingatkan. Wanita itu justru membiarkan kesalahan kecil tersebut terjadi. Baginya, setiap kelalaian adalah amunisi yang sempurna untuk membangun keraguan di benak putranya. Begitu langkah kaki Maya menjauh meninggalkan halaman, Ibu Sari melangkah keluar dengan raut wajah yang sengaja dibuat layu. Ia menyentuh kelopak bunga yang sedikit terkulai, lalu membiarkannya tetap kering hingga sore hari tiba. Suasana berubah drastis saat senja menyapa. Suara deru mesin mobil Aris memasuki garasi menjadi penanda dimulainya drama baru. Aris melangkah masuk dengan bahu merosot, membawa beban lelah yang nyata dari tempatnya bekerja. Belum sempat pria itu melepas sepatu. Suara lembut namun penuh kepedihan milik ibunya menyambut di ambang pintu. "Aris, kemarilah sebentar," panggil Ibu Sari. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan yang syarat dengan kekecewaan. Aris mendekat,
mendapati sang ibu sedang berdiri di dekat deretan bunga anggrek yang kini tampak layu karena kurang air. Bunyi desahan napas Ibu Sari terdengar sangat berat, memecah kesunyian rumah yang mencekam. "Lihat bunga-bunga ini, Nak. Ini adalah satu-satunya keindahan yang aku rawat dengan sepenuh hati di rumah ini," ucapnya dengan mata yang sengaja dibasahi air mata. Maya mungkin menganggapnya tidak penting. Dia bahkan tidak peduli meski aku sudah berkali-kali mengatakan betapa berartinya tanaman ini bagiku. Dia terlalu sibuk dengan dunia luar, sampai lupa bahwa ada tanggung jawab yang harus ia jaga di sini. Aris menatap bunga-bunga itu, kemudian beralih pada ibunya. Pria itu merasa bersalah, bukan karena ia yang melalaikan bunga tersebut, melainkan karena ia merasa telah gagal menengahi kenyamanan sang ibu. Mungkin dia hanya lupa, Bu. Dia sedang banyak tekanan di kantor akhir-akhir ini. Lupa atau mengabaikan itu dua hal yang berbeda, Aris. Potong Ibu Sari dengan nada tegas. Seseorang yang mencintai keluarganya akan mengingat hal-hal kecil yang membuat rumah tetap terasa hidup. Jika perhatian sekecil ini saja tidak ada, bagaimana dia bisa menaruh hati pada hal-hal yang lebih besar? Saat itu juga, pintu depan terbuka. Maya melangkah masuk, wajahnya tampak lelah dengan rambut yang sedikit berantakan. Suara ketukan sepatunya di lantai marmer terdengar begitu keras dan mengganggu dalam keheningan yang tersisa. Ia tersenyum tipis ke arah Aris, hendak menyapa, namun senyumnya memudar melihat raut wajah suaminya yang berubah kaku. "Maya, kenapa kau tidak menyiram anggrek ibu?" tanya Aris langsung, tanpa basa-basi. Nada suaranya dingin, memotong sapaan Maya di udara. Maya terdiam. Ia menatap deretan bunga yang layu di samping Ibu Sari, lalu menatap sang mertua yang kini menyilangkan tangan di dada dengan pandangan penuh kemenangan. Ia memang lalai, namun ia tidak berniat sedikit pun untuk mengabaikan perasaan sang ibu. Ia mencoba membuka mulut, hendak menjelaskan bahwa pagi tadi ia harus mengejar waktu karena ada rapat penting. Namun ia menelannya kembali. Ia tahu, alasan apapun akan terdengar seperti pembelaan diri yang dicari-cari. "Maafkan aku, Aris. Aku benar-benar tidak sempat tadi pagi," jawab Maya pelan. "Tidak sempat?" sahut Ibu Sari dengan nada yang lebih tajam. "Menyiram air hanya butuh waktu kurang dari 5 menit, Maya. Jika kau tidak punya waktu untuk hal sekecil ini, apakah kau memang menganggap rumah ini hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal?" Maya meremas tas kerjanya erat-erat. Suara detak jam dinding seolah menghujam kepalanya, makin keras dan cepat. Ia menatap Aris, berharap pria itu akan mengerti sisi ceritanya, namun suaminya justru memalingkan wajah, menatap ke arah lain dengan rahang mengeras. "Tolong, lain kali jangan diulangi. Ibu sudah cukup banyak mengalah padamu," ujar Aris dengan nada memerintah. Ia kemudian berbalik dan meninggalkan Maya sendirian di ruang tamu tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. Ibu Sari melangkah mendekati menantunya, melewati wanita itu dengan tatapan remeh. "Perhatikan baik-baik, Maya. Anakku adalah pria yang sangat menghargai kebersihan dan ketertiban. Jika kau terus begini, jangan salahkan jika dia akhirnya tidak lagi melihatmu sebagai sosok yang bisa diandalkan." Setelah mertuanya pergi, Maya berdiri terpaku di tengah ruangan. Suara deru lemari es di dapur yang menyala secara otomatis terdengar seperti raungan kecil di telinganya. Hatinya terasa perih, bukan karena teguran itu sendiri, melainkan karena ia menyadari bahwa kejujurannya tidak lagi memiliki nilai di rumah ini. Setiap kata yang ia ucapkan akan dianggap bualan, dan setiap diam yang ia lakukan akan dianggap sebagai bukti kelalaian. Maya berjalan menuju kamarnya dengan langkah gontai, meninggalkan bayangan retak hubungan yang semakin lebar, menyadari bahwa benih keraguan yang ditanam sang ibu telah tumbuh menjadi tembok besar yang memisahkan ia dan suaminya. Malam itu, sunyi terasa lebih memekakkan telinga daripada teriakan kemarahan manapun. Malam itu, guntur yang menggelegar di luar seolah menjadi cerminan dari badai yang sedang berkecamuk di dalam rumah tersebut. Aris melangkah masuk ke ruang tamu dengan langkah yang berat, sisa-sisa kepenatan pekerjaan masih melekat di pundaknya. Ia mendapati Maya sedang duduk di sofa dengan buku di tangan, namun jemari wanita itu tidak membalik halaman sedikit pun. Keheningan yang menyambutnya terasa berbeda kali ini. Bukan lagi kedamaian yang ia cari,
melainkan sebuah dinding transparan yang dingin dan tak tertembus. Aris melempar tas kerjanya ke lantai, menimbulkan bunyi dentuman yang cukup keras, hingga membuat Maya tersentak. Pria itu tidak segera beranjak, melainkan berdiri mematung di tengah ruangan, menatap punggung istrinya dengan amarah yang tertahan di balik rahang yang mengeras. Ia sudah terlalu lama menelan kecurigaan yang ditanamkan oleh ibunya, dan malam ini ia memutuskan bahwa kesabarannya telah habis. "Maya, berhentilah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa," ujar Aris dengan suara yang bergetar. Maya menutup bukunya pelan. Ia menarik napas panjang, mencoba menata detak jantungnya yang mendadak melompat liar. Ia tahu arah pembicaraan ini, dan naluri pertahanannya kembali menyarankan untuk tidak meladeni. Ia pun berbalik, menatap suaminya dengan sorot mata yang berusaha tetap tenang. Namun, alih-alih memberikan jawaban, Maya justru diam 1000 bahasa. Baginya, setiap penjelasan hanya akan memancing perdebatan yang lebih hebat, sehingga memilih untuk membisu adalah jalan terakhir untuk mencegah api semakin membesar. "Kenapa kau diam? Apakah kau begitu bangga dengan sikap dinginmu ini?" Suara Aris meninggi. Ia melangkah mendekat, mengabaikan jarak yang biasanya mereka jaga. "Setiap hari aku pulang, rumah ini terasa seperti makam. Tidak ada sapaan, tidak ada kehangatan. Hanya ada kau, yang terus menatapku dengan tatapan kosong seperti orang asing." Maya berdiri, jemarinya bertaut erat di depan perut. Ia ingin mengatakan bahwa ia lelah, bahwa ia merasa tertekan oleh tuduhan-tuduhan yang tak kunjung usai, namun tenggorokannya terasa tercekat. Ia teringat nasihatnya sendiri untuk selalu mengalah. Jika ia menjawab dengan pembelaan, ia khawatir akan lepas kendali dan melukai perasaan suaminya. "Aku hanya ingin kita tenang, Aris," jawab Maya lirih. Suaranya nyaris seperti embusan angin. "Tenang? Kau menyebut pengabaian ini sebagai ketenangan?" Aris tertawa sinis, suara tawa yang terdengar perih dan penuh kekecewaan. "Itu bukan ketenangan, Maya. Itu adalah kesombongan. Kau merasa dirimu paling benar dengan tidak membalas perkataanku, seolah kau sedang berada di atas angin dan membiarkanku terlihat seperti orang bodoh yang marah-marah sendiri." Aris mencengkeram bahu Maya, tidak terlalu keras, namun cukup untuk membuat wanita itu gemetar. "Tatap aku, Maya, berhenti bersembunyi di balik diammu yang menjijikan itu. Aku butuh jawaban. Aku butuh seorang istri yang peduli, bukan patung yang hanya bisa mengangguk dan tersenyum palsu." Maya memejamkan mata. Air mata mulai menggenang, namun ia menolak untuk membiarkannya tumpah. Ia merasa terjebak dalam siklus yang kejam. Aris menuntut komunikasi, tetapi hanya bersedia mendengarkan narasi yang sudah dirancang oleh ibunya. Di mata Aris, setiap upaya Maya untuk diam adalah bentuk ketidakpedulian yang disengaja. Pria itu sudah dibutakan oleh rasa curiga yang terus dipupuk. "Aku tidak bisa menjelaskan apa yang tidak pernah kau percayai, Aris," ucap Maya dengan nada yang hampir tidak terdengar. Aris melepaskan cengkeramannya seolah ia baru saja menyentuh sesuatu yang panas. Ia mundur selangkah, menatap istrinya dengan tatapan yang penuh luka sekaligus kemarahan. "Jadi itu, kau menganggap dirimu sebagai korban yang disalahpahami. Kau tidak pernah mencoba untuk meyakinkanku. Kau hanya membiarkanku tenggelam dalam ketidakpastian. Mungkin memang benar apa yang dikatakan ibu. Kau tidak pernah benar-benar mencintaiku." Maya tersentak mendengar nama mertuanya disebut. Ia akhirnya menyadari bahwa Aris tidak sedang berbicara kepadanya, melainkan berbicara kepada bayang-bayang ibunya yang terus membisikkan racun. Maya ingin berteriak bahwa ia mencintai pria itu lebih dari siapapun, bahwa ia telah mengorbankan harga dirinya selama 2 tahun pernikahan ini demi keutuhan rumah tangga mereka. Namun, bibirnya tetap terkunci rapat. "Baiklah jika itu pilihanmu," pungkas Aris dengan suara dingin yang mematikan. Ia berbalik meninggalkan Maya sendirian di ruang tamu. Bunyi pintu kamar yang dibanting menutup dengan keras menggema ke seluruh penjuru rumah, meninggalkan Maya dalam kesunyian yang mencekam. Wanita itu perlahan jatuh terduduk di atas sofa. Di luar, hujan mulai mereda, namun di dalam hatinya, badai justru semakin hebat. Ia menyadari bahwa perisai diamnya, yang ia kira adalah pelindung,
kini telah menjadi tembok yang memisahkan mereka. Aris tidak lagi melihatnya sebagai pendamping, melainkan sebagai musuh yang harus ia taklukkan atau ia singkirkan. Malam itu, di bawah kerembangan lampu ruang tamu, Maya akhirnya mengerti bahwa terkadang kebisuan bukan menyelamatkan hubungan, melainkan justru menjadi lonceng kematian yang berbunyi perlahan di setiap sudut rumah mereka. Matahari Minggu sore menggantung rendah, membiaskan cahaya jingga pucat yang menembus kisi-kisi jendela, menciptakan garis-garis bayangan panjang di atas lantai ruang keluarga. Suasana rumah terasa menyesakkan, seolah oksigen di ruangan itu telah habis terserap oleh ketegangan yang mendera. Maya berdiri di dekat ambang pintu, membawa nampan berisi potongan buah segar, sebuah usaha kecil untuk mencairkan kekakuan yang menghantui akhir pekan mereka. Namun, sebelum kakinya melangkah lebih jauh, suara Ibu Sari yang tajam membelah kesunyian, menghentikan geraknya seketika. Kau tahu, Aris, kadang aku merasa heran. Di rumah orang tuaku dulu, seorang menantu seharusnya tahu prioritas tanpa perlu diperintah. Ucap Ibu Sari dengan nada yang sengaja ditinggikan, seolah ia sedang berbicara dengan dinding padahal ia tahu Maya sedang mendengarkan. Maya menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak untuk menstabilkan detak jantungnya yang mulai berpacu tidak beraturan. Ia melangkah masuk, meletakkan nampan di atas meja kayu dengan gerakan yang sangat hati-hati. Bunyi detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu yang menuntut kepastian. Aris, yang duduk di sofa dengan dahi berkerut membaca dokumen kantor, tidak menoleh sama sekali. Ia seolah terserap ke dalam dunianya sendiri, dunia yang kini semakin dipenuhi oleh bisikan-bisikan ibunya. "Ini buah potong untuk kalian," ujar Maya pelan, mencoba menyisipkan nada ceria ke dalam suaranya, meski tenggorokannya terasa tercekat. Ibu Sari menatap piring itu dengan tatapan menilai, seolah mencari cacat pada setiap irisan apel yang Maya siapkan. Ia memutar piring itu dengan jari telunjuknya, memamerkan irisan yang tidak sempurna di mata orang lain, lalu mendesah panjang. "Terima kasih, tapi kurasa ketelitian memang bukan keahlianmu. Padahal, aku hanya meminta hal sederhana untuk acara arisan besok. Tetapi kau selalu saja punya alasan untuk melupakan detail-detail kecil, yang sebenarnya adalah bentuk penghormatan bagi tamu-tamuku." Maya merasa dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa kesibukannya di kantor selama 3 hari terakhir benar-benar menguras energinya, dan ia sudah mencatat semua keperluan arisan di ponselnya. Ia ingin berkata bahwa ia tidak melupakan, hanya sedikit terlambat dalam eksekusi. Namun, melihat punggung Aris yang menegang, Maya memilih untuk menelan kembali pembelaannya. Ia takut jika ia mulai berbicara, emosinya akan tumpah ruah dan justru memperburuk keadaan. "Maafkan saya, Ibu. Besok pagi sebelum berangkat kerja saya akan memastikan semua sudah siap," jawab Maya dengan nada datar yang berusaha ia jaga agar tidak bergetar. Aris akhirnya meletakkan dokumennya. Ia menoleh ke arah istrinya dengan sorot mata yang penuh kelelahan dan ketidaksabaran. "Maya, bisakah kau jangan membuat ibu kecewa terus-menerus? Ini bukan soal arisan saja, ini soal kepedulianmu. Ibu sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kenyamanan rumah ini, dan setiap kali kau mengabaikan permintaannya, kau seolah mengatakan bahwa apa yang ibu lakukan tidak penting bagimu." Kata-kata Aris bagaikan goresan pisau kecil yang menyayat kulit, tidak fatal namun perihnya terus tertinggal. Maya tertegun. Ia tidak pernah bermaksud mengabaikan, namun di mata suaminya, setiap diamnya adalah bentuk ketidakpedulian yang disengaja. Aris kini tidak lagi melihatnya sebagai seorang istri yang lelah, melainkan sebagai sosok yang keras kepala dan sulit diatur. "Aku tidak pernah berpikir demikian, Aris. Aku sangat menghormati ibu," balas Maya. Suaranya nyaris seperti bisikan yang tertiup angin. Ibu Sari tertawa sinis, suara tawa yang tidak pernah mencapai matanya. "Menghormati itu bukan sekadar kata-kata, Maya. Itu terlihat dari tindakan. Tapi, ya, mungkin memang sulit bagi seseorang yang pola pikirnya sudah tertutup untuk memahami makna etika keluarga yang sebenarnya." Aris menghela napas panjang, sebuah suara yang menandakan bahwa ia telah menyerah untuk mencari kebenaran di balik perselisihan ini. Ia lebih memilih untuk percaya pada narasi yang terus-menerus dipupuk oleh ibunya. "Sudahlah, Maya.
Jangan membela diri lagi. Itu hanya akan membuat masalah semakin panjang. Aku hanya ingin kita hidup tenang. Jika kau tidak bisa mengikuti cara kami, setidaknya jangan ciptakan kegaduhan yang membuat rumah ini terasa asing bagiku. Maya merasakan matanya memanas, namun ia menolak untuk membiarkan air mata itu jatuh di hadapan mereka. Di luar, suara klakson kendaraan yang lewat di jalanan terdengar sayup-sayup, sebuah pengingat bahwa dunia di luar sana terus berjalan sementara dunianya sendiri sedang runtuh dari dalam. Setiap usaha yang ia lakukan untuk menjadi istri yang baik, memasak, mengurus rumah, bersikap sabar, kini diputarbalikkan menjadi bukti bahwa ia tidak pernah cukup. Ia berdiri terpaku di sana, merasakan jarak di antara dirinya dan Aris semakin lebar, seolah ada jurang tak kasat mata yang semakin dalam setiap harinya. Ia menyadari bahwa di rumah ini, kebenaran tidak memiliki ruang untuk bernapas jika tidak sesuai dengan skenario yang dibuat oleh mertuanya. Dan yang paling menyakitkan, Aris telah menutup mata, membiarkan dirinya ditarik ke dalam badai yang sama, meninggalkan Maya sendirian untuk berjuang melawan tuduhan-tuduhan yang tak pernah ia lakukan. Malam itu, di ruang keluarga yang remang, Maya akhirnya memahami bahwa kebisuan yang ia pilih bukan lagi pelindung, melainkan jerat yang perlahan mencekik napas pernikahannya. Guntur yang menggelegar di kejauhan seolah menjadi aba-aba bagi malapetaka yang akan pecah malam ini. Langit di luar jendela tampak hitam legam, mencurahkan hujan yang memukul atap rumah dengan irama yang tak beraturan. Di dalam ruang tamu, hawa dingin merambat naik melalui lantai porselen, menyentuh kaki-kaki penghuni rumah yang sedang terkunci dalam ketegangan. Aris berdiri di tengah ruangan dengan napas yang memburu. Tangannya yang terkepal erat tampak bergetar hebat, sementara matanya yang memerah menatap Maya dengan tatapan yang nyaris tidak dikenali wanita itu. Sebuah map penting milik Aris hilang. Dokumen yang berisi kontrak kerja sama yang menentukan masa depan kariernya tidak ditemukan di tempat yang seharusnya. Ibu Sari berdiri di sudut ruangan, wajahnya tampak cemas namun sorot matanya menyembunyikan kilatan kemenangan yang licik. Wanita paruh baya itu baru saja memberikan keterangan bahwa dirinya melihat Maya merapikan meja kerja suaminya beberapa jam yang lalu. Sebuah tindakan yang ia gambarkan sebagai usaha untuk menyingkirkan berkas tersebut. "Jawab aku, Maya. Kemana kau letakkan map itu?" Suara Aris membelah kesunyian. Suaranya parau karena amarah yang mencapai ubun-ubun. Bunyi detak jam dinding yang biasanya menjadi latar suara rumah, kini terdengar seperti dentuman palu hakim yang menghukum terdakwa. Maya berdiri tegak, meski kakinya terasa lemah. Ia memang merapikan meja itu, namun ia melakukannya dengan penuh ketelitian. Ia tidak membuang apapun yang terlihat penting. Namun, saat ia hendak membuka mulut untuk menjelaskan, ia melihat tatapan tajam Ibu Sari yang seolah memberinya isyarat untuk tetap membisu. Aris sudah terlanjur dipenuhi racun prasangka. Setiap kata yang keluar dari bibir Maya akan dianggap sebagai pembenaran atas kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. "Aku tidak menyentuh map itu, Aris. Aku hanya merapikan kertas-kertas berserakan di atas meja, agar kau merasa lebih nyaman saat bekerja," jawab Maya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin yang menggeletak ventilasi rumah. Ibu Sari melangkah maju, memotong pembelaan Maya. "Aris, aku sudah memperingatkanmu. Maya seringkali melakukan hal-hal yang dia anggap sepele tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mungkin dia melakukannya karena merasa tidak dihargai dalam rumah ini. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik diamnya yang panjang itu." Kata-kata mertuanya itu menghantam dada Aris dengan kekuatan yang luar biasa. Aris menoleh ke arah ibunya, lalu kembali menatap istrinya dengan sorot mata yang penuh kekecewaan. Ia merasa seolah pernikahannya selama 2 tahun ini adalah sebuah kesalahan besar yang baru disadarinya malam ini. "Diam! Cukup, Ibu!" bentak Aris, meski bukan kepada Maya, melainkan kepada pikirannya sendiri yang mulai goyah. Pria itu mendekati Maya, jarak di antara mereka kini hanya tersisa beberapa jengkal. "Maya, tatap mataku. Katakan padaku bahwa kau tidak sengaja membuangnya atau menyembunyikannya. Jika kau hanya diam seperti ini, bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Maya menatap suaminya.
Ia melihat sosok pria yang dulu pernah berjanji untuk melindunginya, kini justru berdiri di hadapannya sebagai penuntut yang kejam. Jika ia melawan, argumen itu akan berputar menjadi pertengkaran yang tak berujung. Jika ia membela diri, mertuanya akan memutarbalikkan fakta hingga ia tampak semakin bersalah. Akhirnya, Maya memilih jalan yang selama ini ia anggap sebagai pelindung. Ia terdiam. Ia memejamkan mata, membiarkan keheningan mengambil alih. Bagi Aris, keheningan itu bukan bentuk kesabaran, melainkan sebuah pengakuan. Pria itu mundur beberapa langkah dengan wajah yang tampak hancur. Suara napasnya yang tidak beraturan menjadi satu-satunya kebisingan yang tersisa di ruangan itu. Ia menafsirkan kebisuan istrinya sebagai sebuah kesombongan yang disengaja, sebuah tanda bahwa Maya memang tidak peduli lagi pada keberlangsungan hidup mereka. "Jadi itu jawabanmu?" tanya Aris dengan suara yang nyaris berbisik, namun terdengar lebih dingin daripada es. "Kau memilih untuk tidak berkata apa-apa saat aku sedang berada di ujung kehancuran karierku? Kau benar-benar sudah tidak memiliki hati untukku, Maya." Maya ingin berteriak bahwa hatinya justru sedang hancur lebur melihat suaminya lebih percaya pada narasi ibunya daripada dirinya sendiri. Namun, tenggorokannya tercekat. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, bayangan wajah mertuanya yang sinis membuat nyalinya menciut. Malam itu, di tengah hujan yang semakin deras, Maya menyadari bahwa tembok yang ia bangun untuk melindungi kedamaian rumah tangga justru telah menjadi penjara yang mengurung kebenarannya sendiri. Aris berbalik, meninggalkan ruang tamu dengan langkah yang berat, meninggalkan Maya sendirian dalam sunyi yang mencekam. Retakan yang selama ini hanya berupa garis tipis di dinding pernikahan mereka, malam ini telah menjadi jurang yang lebar dan tak mungkin lagi dijembatani. Suara gesekan pena di atas kertas putih terdengar begitu nyaring di ruang tamu yang mendadak terasa hampa. Detak jam dinding yang biasanya menjadi penanda waktu kehidupan, kini berubah menjadi hitungan mundur menuju akhir dari 2 tahun kebersamaan. Aris duduk di sisi meja dengan bahu yang tegang, sementara di hadapannya, Maya terdiam seperti patung porselen yang retak. Di sudut ruangan, Ibu Sari mengamati dengan napas tertahan, membiarkan kemenangannya meresap melalui pori-pori kulitnya tanpa perlu mengucapkan satu patah kata pun. Surat gugatan cerai itu tergeletak di tengah meja, memisahkan mereka dengan jarak yang tak lagi bisa dijangkau oleh jemari. Aris menatap Maya dengan sorot mata yang diselimuti kabut amarah dan kekecewaan yang telah mengeras. Baginya, kebisuan istrinya hari ini adalah konfirmasi terakhir atas segala tuduhan yang selama ini ia kumpulkan. Ia merasa bahwa dirinya adalah korban dari ketidakpedulian seorang pasangan yang tidak lagi memiliki rasa hormat. "Kau tidak punya apapun untuk dikatakan?" tanya Aris dengan suara yang parau, mencoba mencari pembelaan terakhir yang tak kunjung muncul. "Bahkan di saat seperti ini, kau memilih untuk mengunci mulutmu rapat-rapat. Apakah egomu begitu tinggi, sehingga kau tidak sudi untuk sekadar memohon atau menjelaskan posisimu?" Maya menatap suaminya dengan mata yang tenang, meski di dalam batinnya badai sedang mengamuk hebat. Ia menyadari bahwa penjelasan apapun yang keluar dari bibirnya akan dianggap sebagai kebohongan atau pembelaan diri yang munafik. Aris tidak lagi mendengarkan kata-katanya. Pria itu hanya mendengarkan suara ibunya yang bergema di balik setiap logika yang ia susun. Keheningan bagi Maya bukan lagi tentang menyembunyikan kebenaran, melainkan tentang melindungi sisa-sisa harga dirinya yang tersisa sebelum ia benar-benar pergi. "Jika diam adalah jawabannya, maka aku telah mendapatkan kepastian yang kubutuhkan," lanjut Aris, tangannya gemetar saat ia mengambil pena. Ia menorehkan tanda tangannya dengan goresan yang tegas, menciptakan noda hitam yang permanen di atas dokumen tersebut. Suara gesekan pena itu berhenti, menyisakan gema yang menyakitkan di antara dinding-dinding rumah yang pernah mereka bangun dengan janji setia. Maya perlahan mengambil pena yang sama. Tangannya sedikit bergetar, namun ia berhasil menguasai diri. Ia membubuhkan tanda tangannya di samping nama suaminya. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada isak tangis yang memecah suasana. Hanya ada bunyi helaan napas berat yang terdengar seperti embusan angin musim dingin. "Aku berharap, di masa depan,
Kau akan belajar untuk lebih menghargai orang lain, Maya. Rumah ini membutuhkan seseorang yang bisa berkomunikasi, bukan seseorang yang hanya bisa bersembunyi di balik kesunyian, ucap Aris dingin, tanpa menatap istrinya lagi. Maya berdiri, merasa kakinya seolah tidak menapak di bumi. Ia tidak ingin berdebat, tidak ingin menyalahkan, dan tidak ingin merusak ketenangan yang kini menjadi satu-satunya pelindung. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah gestur kecil yang berarti segalanya sekaligus tidak berarti apa-apa. Ia berbalik, melangkah menuju kamar untuk mengambil sisa barang miliknya yang masih tersisa di lemari. Setiap langkahnya di atas lantai marmer terdengar seperti langkah seorang asing di rumah yang dulunya ia panggil dengan sebutan tempat tinggal. Aris tetap duduk di sana, terpaku pada dokumen yang telah disahkan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan adalah langkah yang benar. Namun, di balik keyakinannya, ada rasa hampa yang mulai menyelinap, sebuah resonansi kosong yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ibu Sari melangkah mendekati Aris, menepuk pundak putranya dengan lembut, seolah sedang memberikan dukungan moral. Kau telah melakukan hal yang tepat, Nak. Terkadang, kita harus memotong dahan yang busuk agar pohon tetap bisa tumbuh dengan sehat. Aris tidak menanggapi. Ia hanya menatap pintu kamar yang tertutup, tempat di mana Maya sedang mengemas kehidupannya ke dalam 2 koper kecil. Tidak ada barang mewah yang ia bawa. Tidak ada tuntutan harta gono gini yang ia ajukan. Hanya ada pakaian, buku, dan sisa kenangan yang ia biarkan terkubur di sudut kamar. Saat Maya akhirnya keluar dengan koper di tangan, ia tidak berhenti untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya berjalan lurus menuju pintu utama, membuka kunci, dan melangkah keluar menuju malam yang gelap. Suara pintu yang tertutup rapat menjadi penutup dari sebuah bab kehidupan yang tragis. Di dalam rumah, keheningan justru terasa semakin pekat, seolah rumah itu sendiri sedang berkabung atas kepergian penghuninya. Aris berdiri perlahan, menghampiri jendela ruang tamu, menatap siluet punggung Maya yang perlahan hilang ditelan bayangan lampu jalanan. Ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang ikut hilang bersama langkah kaki istrinya, namun ia terlalu angkuh untuk mengakuinya. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, penyesalan mulai menanam benih pertamanya, tersembunyi di bawah permukaan logika yang selama ini ia bangun dengan begitu rapuh. Rumah itu kini terasa seperti sebuah gua yang luas dan dingin. Tidak ada lagi langkah kaki ringan yang biasanya menyusuri lorong menuju dapur. Tidak ada pula suara air mengalir di wastafel, yang dulu selalu menjadi latar belakang kehidupannya. Aris berdiri di tengah ruang keluarga, menatap sebuah bingkai foto yang kini kosong di atas meja konsol. Debu halus menari di bawah sorotan lampu gantung, bergerak lambat mengikuti embusan angin dari jendela yang lupa ia kunci. Suara detak jam dinding yang biasanya menjadi penanda waktu, kini terdengar seperti dentuman palu yang menghakimi setiap detik kesunyiannya. Ibu Sari melangkah masuk membawa secangkir teh panas. Bunyi gesekan sandal rumahnya di lantai marmer terdengar begitu tajam dan mengganggu. Rumah ini jauh lebih tenang sekarang, bukan? Tidak ada lagi kebingungan atau ketidaktelitian yang membebani pikiranmu, ucap wanita itu. Suaranya yang parau membelah keheningan dengan kesan kemenangan yang dipaksakan. Ia meletakkan cangkir itu di meja dengan denting porselen yang nyaring, sebuah suara yang justru mempertegas betapa hampa ruangan tersebut. Aris tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela, ke arah lampu jalanan yang berkedip-redup. Dalam benaknya, ia terus meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia merasa telah membebaskan diri dari beban yang selama ini menghambat kebahagiaannya. Namun, mengapa dadanya terasa begitu sesak? Mengapa bayangan Maya masih terasa hadir di setiap sudut ruangan, seolah wanita itu hanya sedang bersembunyi di balik pintu kamar yang kini tertutup rapat? Aku merasa lega, Bu, jawab Aris, meski suaranya terdengar ragu di telinganya sendiri. Setidaknya, sekarang tidak ada lagi kesalahpahaman yang terus-menerus muncul. Semuanya sudah selesai. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen sederhana yang hanya memiliki 1 kamar, Maya sedang merapikan buku-buku miliknya ke dalam rak kayu kecil. Tidak ada kemewahan di sini, tidak ada lantai marmer yang dingin, hanya suara deru kendaraan di jalanan luar
yang sesekali masuk melalui kaca jendela. Baginya, suara bising kota ini justru terdengar seperti sebuah simfoni kebebasan. Ia tidak lagi harus menahan napas setiap kali melangkah, tidak perlu lagi merencanakan setiap kalimat agar tidak memancing amarah atau sindiran. Maya duduk di lantai, menghela napas panjang. Ia menemukan sebuah catatan kecil yang terselip di dalam buku hariannya, sebuah pengingat akan janji-janji yang pernah mereka buat 2 tahun lalu. Ia tidak menangis. Ia hanya membelai kertas itu dengan jemari yang stabil. Baginya, keheningan di tempat ini berbeda dengan keheningan di rumah lamanya. Di rumah lamanya, keheningan adalah sebuah penjara. Di sini, keheningan adalah tempat ia menemukan kembali napasnya yang sempat hilang. Ia teringat malam terakhir saat ia mengemasi barang-barangnya. Saat itu, ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa Aris sedang memperhatikannya dari balik jendela. Mungkin sedang memikirkan betapa dinginnya dirinya, karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Namun, Maya tahu, satu kata perpisahan darinya hanya akan menjadi pembenaran bagi Aris untuk merasa menjadi korban. Dengan tetap membisu, ia memberi kesempatan bagi mantan suaminya itu untuk merenung, meskipun ia tahu bahwa Aris mungkin terlalu angkuh untuk mengakuinya. Kembali ke rumah besar tersebut, Aris berjalan menuju kamar yang dulu ia bagi bersama Maya. Ia membuka pintu dengan perlahan, disambut oleh aroma parfum samar yang masih tertinggal di gorden jendela. Suara angin yang masuk melalui celah ventilasi terdengar seperti bisikan pelan yang menyayat hati. Ia menyentuh sisi ranjang yang kini kosong, tempat di mana biasanya ia melihat istrinya tertidur dengan napas yang teratur. Tidak ada lagi kehangatan di sana. Hanya ada dingin yang menusuk tulang. Aku sudah melakukan hal yang tepat, kan? Gumam Aris pada bayangannya sendiri di cermin lemari. Namun, bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap sosok pria yang tampak lebih tua 10 tahun dari usianya yang sebenarnya. Ibu Sari memanggilnya dari ruang makan, suaranya yang nyaring memecah lamunan Aris. Aris, cepat kemari, tehmu mulai dingin. Aris berbalik, meninggalkan kamar itu tanpa menoleh lagi. Ia berusaha menulikan telinganya dari resonansi sunyi yang perlahan-lahan mulai menguasai pikirannya. Ia yakin bahwa waktu akan menghapus kenangan itu, bahwa ia akan terbiasa dengan keheningan ini. Namun, di balik keyakinannya, ada keraguan yang terus menggerogoti, sebuah bisikan halus yang bertanya, apakah kebebasan yang ia cari sebenarnya adalah sebuah kehilangan yang tak akan pernah bisa ia ganti. Malam itu, di dalam rumah besar yang kini hanya menyisakan 2 orang, keheningan bukan lagi sekutu, melainkan musuh yang selalu mengingatkan akan satu hal. Ia telah membiarkan orang yang paling tulus pergi begitu saja. Debu yang menari di dalam berkas cahaya matahari sore terasa seperti partikel waktu yang berhenti. Rumah itu kini tidak hanya sunyi, melainkan terasa mati. Aris berdiri di sudut gudang yang sudah 3 bulan tidak tersentuh, tangannya meraba tumpukan kardus berisi barang-barang yang ditinggalkan Maya. Sebuah buku bersampul kulit kusam terselip di antara buku-buku lama, permukaannya terasa dingin dan kasar di bawah jemari Aris. Suara gesekan kertas yang tersingkap terdengar begitu nyaring, membelah kesunyian rumah yang mencekam. Jantung Aris berdegup kencang saat matanya menangkap tulisan tangan yang sangat ia kenali. Itu adalah buku harian Maya. Ia mulai membaca lembar demi lembar, dan setiap baris kalimat terasa seperti hantaman palu ke dadanya. Tulisan itu bukan berisi keluhan atau amarah, melainkan catatan doa-doa kecil. Maya menuliskan bagaimana ia selalu menyiapkan kemeja favorit Aris, bahkan saat hatinya sedang terluka oleh sindiran Ibu Sari. Ia menceritakan upayanya untuk selalu menahan lidah, bukan karena ia takut, melainkan karena ia tidak ingin Aris terjebak di tengah konflik antara istri dan ibu kandung. Aku memilih bungkam hari ini agar rumah tetap tenang saat Aris pulang. Semoga dia lelahnya berkurang, bunyi salah satu kalimat yang ia baca. Aris menelan ludah, tenggorokannya terasa tercekat. Ia terus membalik halaman. Ditemukannya catatan tentang hari di mana ia menuduh Maya membuang dokumen kerjanya. Dalam buku itu,
Maya menjelaskan bahwa ia justru telah merapikan dokumen tersebut ke dalam laci terkunci agar tidak tertukar oleh barang lain, namun ia gagal menjelaskan, karena saat itu Aris sedang dikuasai amarah yang meluap. Suara angin yang berembus melalui celah jendela tua di gudang itu terdengar seperti desah napas seseorang yang sedang menangisi takdir. Aris terduduk di lantai kayu yang berderit, air matanya mulai menggenang. Ia merasa dunia seolah berputar. Selama ini, ia mengira Maya adalah wanita dingin yang tidak peduli. Padahal istrinya itu sedang berjuang keras melindungi keutuhan keluarga dari balik tembok kesunyian yang ia bangun sendiri. Keesokan harinya, Aris keluar rumah dengan perasaan hampa. Ia berpapasan dengan Pak RT yang sedang menyapu jalan depan rumah. Pria tua itu tersenyum ramah, namun senyum itu menyimpan duri bagi Aris. "Pak Aris, sudah lama saya tidak melihat Mbak Maya," ujar Pak RT sambil bersandar pada sapunya. "Dia itu orang yang luar biasa ya. Dulu, hampir setiap minggu dia diam-diam menitipkan sembako ke rumah-rumah warga kurang mampu. Katanya, jangan sampai orang lain tahu, biar tidak jadi ria. Dia juga sering membelikan obat untuk Ibu Samin yang sakit-sakitan, tanpa pernah menuntut balas." Aris terpaku di tempatnya. "Membantu warga?" "Iya, Pak." Dia selalu bilang, "Pak, jangan katakan pada Aris. Dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Saya tidak ingin membebani pikirannya dengan urusan luar. Dia benar-benar istri yang solehah dan berhati emas. Jarang sekali ada wanita setulus itu zaman sekarang," tambah Pak RT dengan nada penuh kekaguman. Setiap kata yang diucapkan Pak RT terasa seperti belati yang mengiris ulu hati Aris. Ia membandingkan ingatan tersebut dengan narasi yang selalu ditanamkan ibunya. Selama ini, Ibu Sari selalu mengatakan bahwa Maya adalah wanita boros, tidak punya inisiatif, dan hanya menghabiskan uang suaminya. Kenyataannya, Maya justru menggunakan sebagian hartanya untuk kebaikan orang lain, dan ia memilih untuk menyembunyikan semuanya demi menjaga ketenangan Aris. Keheningan yang menyelimuti Aris kini bukan lagi sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah resonansi rasa bersalah yang memekakkan telinga. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata yang sangat berharga, hanya karena ia terlalu takut untuk melihat melampaui bisikan ibunya. Rumah besar yang dulunya ia anggap sebagai benteng kebahagiaan, kini terasa seperti penjara yang dibangun oleh egonya sendiri. Di tengah jalanan yang mulai ramai, Aris berdiri mematung, menyadari bahwa setiap detik yang ia habiskan untuk membenci Maya adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak mungkin lagi bisa ia perbaiki. Kesadaran itu menghantamnya dengan telak, menyisakan kekosongan yang tak akan pernah bisa diisi oleh apapun kecuali penyesalan yang mendalam. Rumah itu kini hanya menyisakan gema langkah kaki Aris yang terdengar berat dan tidak berirama. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan bayangan Maya yang kini hanya bisa ia temui dalam ingatan yang mulai memudar. Angin sore berdesir pelan, menembus celah jendela yang terbuka, membawa aroma hujan yang belum jatuh, menciptakan suasana kelabu yang sempurna bagi seseorang yang sedang menanggung beban penyesalan yang tak bertepi. Aris berdiri di tengah ruang keluarga, memandangi kursi yang dulu sering ditempati istrinya saat membacakan buku atau sekadar beristirahat setelah lelah bekerja. Ibu Sari muncul dari balik pintu dapur, suaranya yang parau memecah kesunyian rumah yang kini terasa mencekam. Wanita itu membawa sepiring kecil kue kering, gestur yang biasanya dilakukan untuk menunjukkan kendali, namun kini terasa asing bagi Aris. "Aris, aku sudah menyiapkan kudapan sore. Duduklah. Jangan berdiri seperti patung di tengah ruangan," ucapnya dengan nada yang berusaha terdengar tenang, meskipun ada kilatan cemas di balik tatapannya. Aris tidak segera menoleh. Ia membiarkan napasnya teratur sebelum akhirnya berbalik, menatap ibunya dengan tatapan yang sudah tidak lagi penuh kepatuhan. "Bu, tolong simpan saja kuenya. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin keheningan," jawabnya dengan suara serak, namun tegas. Ibu Sari mengerutkan kening, meletakkan piring itu dengan denting porselen yang nyaring di atas meja marmer. "Ada apa denganmu? Mengapa kau terus bersikap seperti orang asing di rumah sendiri? Kita berdua, Aris. Kita harus menjaga kenyamanan ini." "Kenyamanan?" Aris tertawa kecil, sebuah tawa yang kering dan tidak mengandung humor sama sekali.
Ibu menyebut ini kenyamanan? Aku merasa seolah sedang tinggal di dalam sebuah penjara yang dinding-dindingnya terbuat dari ego dan prasangka. Selama ini, aku menuruti setiap bisikan ibu, karena aku pikir ibu menginginkan yang terbaik untukku. Ternyata, yang ibu inginkan hanyalah kepatuhan tanpa syarat, bahkan jika itu harus mengorbankan orang yang paling tulus mencintaiku. Wanita tua itu tersentak, wajahnya memucat sejenak sebelum kembali mengeras. Aku melakukan itu demi menjaga martabat keluarga kita. Menantu seperti dia tidak punya inisiatif, tidak bisa mengurus rumah dengan baik, dan selalu diam seolah meremehkan kita. Aku hanya melindungimu dari wanita yang salah. Maya tidak pernah meremehkan siapapun, potong Aris. Suaranya kini sedikit lebih tinggi, memenuhi ruangan dengan resonansi kemarahan yang tertahan. Dia diam bukan karena dia lemah, melainkan karena dia menghormati ibu sebagai orang tua suaminya. Dia diam untuk menjaga kedamaian yang aku sendiri tidak mampu pertahankan. Aku baru menyadari sekarang, setelah 3 bulan dia pergi, bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar hidup. Dia yang membuatnya hidup. Dan aku? Aku membuang permata yang paling berharga hanya karena aku terlalu takut untuk melihat kebenaran di luar bayang-bayang ibu. Ibu Sari terdiam, tidak mampu merangkai kata untuk membantah kenyataan yang dilemparkan putranya. Aris melangkah mendekati ibunya, namun tidak ada niat untuk menyakiti. Ia hanya ingin melepaskan diri dari ikatan yang selama ini menyesakkan dadanya. Mulai hari ini, aku akan belajar untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Aku akan belajar bertanggung jawab atas pilihanku dan berhenti menyalahkan orang lain atas ketidakmampuanku, menjaga apa yang seharusnya aku jaga. Tanpa menunggu jawaban, Aris berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Ia keluar rumah, membiarkan udara sore yang sejuk menyentuh wajahnya. Ia tidak tahu kemana ia harus melangkah, namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak lagi terikat oleh ekspektasi siapapun. Ia berjalan menyusuri trotoar, melewati jalanan yang pernah ia lalui bersama Maya. Setiap langkah terasa berat, namun ada perasaan lega yang perlahan merambat di dadanya. Ia berhenti di sebuah bangku taman, tempat di mana dulu ia dan Maya pernah duduk bersama sebelum pernikahan mereka menjadi begitu rumit. Aris menunduk, memandangi jemarinya yang gemetar. Ia tahu bahwa penyesalan tidak akan bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Maya mungkin sudah menemukan kedamaian di tempat lain, di mana ia tidak lagi harus menjadi penurut yang diam. Aris tidak berharap untuk kembali, karena ia tahu ia telah merusak kepercayaan yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Di dalam keheningan sore itu, Aris akhirnya menerima kenyataan yang pahit. Bahwa terkadang, kehilangan adalah satu-satunya cara untuk belajar menghargai. Ia memejamkan mata, membiarkan suaranya terbawa oleh angin, mengucapkan satu kalimat lirih yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Maafkan aku, Maya. Aku telah kehilangan satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat, dan kini, aku harus hidup dengan kesadaran bahwa akulah yang menghancurkan satu-satunya tempat di mana aku seharusnya merasa pulang. Malam mulai turun, menyelimuti kota dengan kegelapan yang tenang. Aris masih duduk di sana, di tengah keramaian orang yang lewat, namun ia merasa benar-benar sendiri. Dan di balik kesendirian itu, ia mulai memahami bahwa hidup memang penuh dengan harga yang harus dibayar, dan harga yang ia bayar hari ini adalah pelajaran yang akan terus ia bawa hingga sisa usianya. Bahwa diamnya seorang istri bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk kasih sayang yang mungkin terlalu besar untuk dipahami oleh hati yang penuh dengan kesombongan.